ini saya mencari yang bernama Ken Arok. Belum ketemu juga. Katanya di desa Sutojaya, tapi di sana tidak ada. Saya harus berhasil membunuh Ken Arok yang telah membunuh Bopo Julung Sungsang. Saya akan membalas kematian Bopo Julung Sungsang. Kemana kau, Ken Arok? Tunjukkan kesaktianmu. Tidak mungkin aku kalah denganmu. Saya berguru sudah 15 tahun. Sebagai mantra sakti, sudah aku kerja. Hari ini, kamu harus mati di tanganku. Ini yang namanya Ken Arok. Ken Arok! Hai, Ken Arok! Hai, Ken Arok! Bangkit dari kali itu. Aku punya perhitungan dengan kamu. Tuling kamu. Kurang ajar. Dia telah mengorbankan nyawa bapak saya. Pantas. Dewi Sloro adalah perempuan jahanam. Punya anak Ken Arok jelas jahanam. Hei Ken Arok, hei Ken Arok. Naik ke atas kamu, awan saya. Saya ingin membalas dendam atas kematian Bopo Julung Sungsang ke barat. Bajingan, di mana kau? Hei, setan alas, akan kubunuh kau. Ya! Dimana kau bajingan, berani-berani nantang Ken Arok kamu? Saya datang untuk balas dendam atas kematian bapak saya. Kalau kamu sakti, tandingi saya. Hei, Ken Arok! Boleh kamu? Ken Arok! Bangun! Ken Arok! Ayo bangun! Ayo Ken Arok, aku akan menagih nyawa bapakku yang dibunuh oleh ibumu, Dewi Sloro. Ayo Ken Arok, Ken Arok, Ken Arok. Hei!
kamu tidak punya budi luhur. Mestinya kamu tahu bahwa saya melaksanakan pertapa. Tapi kamu ganggu, kamu rusak. Saya melaksanakan pertapa ini. Apa yang kamu maksudkan? Mau apa kau? Genarok, ketahuilah, saya ingin mencabut nyawamu. Karena bapak saya dibunuh oleh ibumu, Dewi Sloro. Oh, nampaknya kamu ingin balas dendam atas matinya bapak kamu. Tapi kamu tidak mengerti bahwa bapakmu Julung Sungsang adalah pembunuh bayaran. Kamu tidak tahu bahwa bapakmu Julung Sungsang adalah utusan Dewi Triwati yang diperintahkan untuk membunuh ibuku. Jadi yang salah bukan ibuku, tapi adalah bapakmu. Gak usah banyak ucapan. Saya tidak butuh itu. Saya hanya butuh nyawamu. Hei! Tutup mulutmu kamu. Saya sudah bersabar. Andai kata saya tidak bertapa, akan saya sobek mulutmu. Akan saya sencang-sencang tubuhmu. Karena saya bertapa, saya masih bisa bersabar. Kalau kamu ingin menagih nyawa dari nyawa bapakmu sendiri, kamu semestinya harus tanya apa sebabnya bapakmu dibunuh. Dengarkan, begini ceritanya. Saya harus bisa melaksanakan tugas. Gusti Ayu Triwati memerintahkan saya harus membunuh Dewi Sloro. Kalau nanti saya tidak bisa membunuh, rahasia ini terbongkar. Saya yang akan dibunuh. Biasanya perjalanan dari Kediri menuju ke Lengkeh Gunung Kawi pasti lewat sini. Pasti lewat sini. Akan saya bunuh kamu. Saya mendapat bayaran. Satu kali saya membunuh Dewi Sloro, saya bisa hidup sepanjang masa bersama anak-anakku semua. Seberapa saktinya Dewi Sloro pasti mati dengan pusakaku ini. Pusaka wadung yang akan menghabisi nyawamu, Dewi Sloro. Kalau tidak dibunuh Dewi Sloro, maka anak Adipuro akan gugat di Katemenggungan. Sudah lama aku menanti di sini. Sama sekali tidak ada orang yang tahu saya menyamar sebagai pembunuh. Paling-paling penjaga dari Kediri yang lewat di sini. Maka saya harus berhati-hati. Kalau sampai saya terbongkar rahasia saya membunuh Dewi Sloro, maka saya akan dipenjara di Kadipaten Kediri.
Mestinya Dewi Sloro sudah hampir dekat dengan jalan ini. Semoga saya bisa membunuh dan Dewi Sloro tidak punya kekuatan apa-apa sama sekali. Saya yakin pasti Dewi Sloro meninggal mati di tanganku. Tidak mungkin wanita punya kelebihan, tidak mungkin wanita punya kekuatan, tidak mungkin wanita punya ilmu yang kelas tinggi. Akan saya bunuh dengan ini kamu Dewi Sloro. Akan saya tancapkan di kepalamu. Saya harus lewat jalur itu. Kalau nanti Dewi Sloro lewat sini, maka saya tapak di situ. Saya harus di sini dulu. Kalau ada pemilik dan saya akan mengikat nanti. Akan saya hancurkan sekeping-keping tubuhmu kamu Dewi Sloro. Siapa ini? Siapa ini? Tapi kalau kamu kesatria, urungkan niatmu. Jangan mencari masalah, jangan mencari dosa. Yang mati dan mati, kita bisa bersaudara, kita bisa berteman. Tidak ada gunanya kita balas dendam. Orang yang balas dendam, orang tersebut akan mendapat kecelakaan, orang tersebut akan mendapat musibah, orang tersebut akan menjalani urip yang nista. Tahu gak kamu? Saya tidak butuh wajahmu. Saya hanya butuh nyawamu. Baik. Baik. Nampaknya kamu belum tahu siapa Kenaro. Sebenarnya saya ditugaskan oleh Romo Guru tidak boleh membunuh siapapun dan tidak boleh melukai siapapun. Tapi kalau ini tidak saya singkirkan, dia selalu mengancam nyawa saya. Baik, siapkan dan kuda-kuda untuk persiapan matimu. Kalau kamu berani macam-macam dengan Kenaro, sama juga kamu menyerahkan nyawa. Saya tidak takut. Bahkan 1000 Kenarok saya tidak takut. Baik, Mari kita adu kasekten.
Bagaimana? Kamu minta mati atau minta hidup? Ya ampun, ampun. Ampun. Ampun, aku minta hidup. Aku minta hidup. Ampun, aku kena rok. Kita bersaudara. Ya, begitu. Aku maafkan atas kesalahan kamu. Yang lalu, kita damai, kita menjalin persahabatan. Bangkit. Ini besar kamu pakai. Saya apabila ingin berjalan, apabila saya ingin membunuhmu, tadi saya sudah habiskan nyawa kamu. Andai kata saya tidak bertapa, mungkin nyawamu akan lenyap. Untung saya bertapa, untung saat itu saya melakukan bertapa. Andai kata saya tidak bertapa, maka pasti saya habiskan nyawa kamu. Saya masih belum memakai ilmu jurus-jurus Anda. Saya belum memakai ilmu andalan saya yang sebanyak 9 jurus. Andai kata 100 saja saya letakkan di dada kamu, kamu pasti mati. Tapi saya masih punya kemanusiaan. Saya masih memiliki kemanusiaan. Saya kasihan pada kamu. Kesalahan daripada orang tua kita usah kita perpanjang. Kita sama-sama kamu ditinggal oleh bapak kamu karena mati dari ibuku, dan saya, Romo saya di Pulau juga mati terbunuh pada saat peperangan di Kediri melawan Singgarmanyuro. Maka kita bernasib sama. Apa gunanya kita untuk bertengkar? Masih ada waktu yang panjang bahwa kita untuk mencari masa depan, agar masa depan kita cemerlang dan memilih jabatan. Saya tahu kamu adalah pemuda yang frustasi, kamu adalah pemuda yang putus asa. Kamu ditinggal bapakmu, pasti kamu putus semangat, putus harapan. Tapi ingin Arab jadi, apabila kamu ingin atau apabila kamu menurut apa yang saya ucapkan, maka kamu akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang bermartabat. Bahwa saya mempunyai program untuk menggulingkan raja yang tulis, raja yang diktator, yaitu Raja Tubul Abetu. Maka dengan demikian saya tawarkan pada kamu, kalau kamu mau, mari kita sepakat untuk menggulingkan Tubul Abetu. Setelah Tubul Abetu lengser dari Prabuan, maka saya akan mengangkat kamu sebagai Nayo Projo di wilayah Tumapel itu. Bagaimana? Atas tawaran saya ini, kamu mau apa tidak? Kalau tidak mau, maka saya memberikan pada kamu saya bersilahkan untuk pulang ke kampungmu. Tapi kalau kamu apa yang saya ucapkan, kamu akan bersama saya untuk mencari masa depan yang cemerlang. Bagaimana? Kamu menurut saya apa? Kamu pulang. Ya, General. Saya menyesal. Nabi bapak saya itu adalah kodrat untuk jalan mereka. Yang penting kita doakan agar bapak saya bisa diterima Pak Ardeo. Dan saya sumpah, saya berjanji akan menuruti tanpa semua permintaan Pak. Nyawaku aku serahkan kepadamu. Oh, Dewata yang agung, Dewata, masih ada pemuda yang sangat baik hati. Maka dia dibunuh, padahal bapaknya dibunuh oleh kanjeng ibu Dejo. Namun dia utuh akan menghapus masa lalu, dan dia ingin berbuat baik. Dia ingin menuruti apa yang saya ucapkan. Ya. Semoga cita-cita ini Dewata yang agung memberikan apa yang kita harapkan. Nama kamu siapa? Namaku Antio Wilis. Antio Wilis. Kamu akan menjadi orang sakti bersama saya. Kamu akan menjadi orang yang berwibawa bersama Ken Arok. Saya bersumpah, apabila saya berhasil, maka Antio Wilis akan saya jadikan pasukan inti Senopati di Tumapel. Ini kita mengadakan serangan-serangan kepada rampok-rampok di Tumapel. Rampok-rampok di Tumapel kita tangkap semua, kita tundukkan, kita taklukkan, kita buat sebagai pasukan kita untuk menggulingkan Tubul Abetu yang bersifat tulis. Bagaimana? Ya, saya setuju. Kalau begitu, saya ikut kamu aja. Ya. Ambil kamu. Sekarang kita persiapan untuk menaklukkan para rampok-rampok di sekitar Gunung Kawi,
Kemudian semuanya kita tundukkan, kita jadikan kelompok untuk menggulingkan Tunggul Ametung. Mari kita pada malam hari nanti kita akan berkumpul dengan Tunggul. Sudah banyak pasukannya yang ada di sana. Nanti kita bersama-sama, kamu menjadi anggota yang baru. Mari kita berjalan ke Rang Tunggul Ametung. Sudah 3 hari saya mendapat perintah dari Sinuhun Prabu Tunggul Ametung supaya mencari benih-benih bibit-bibit unggulan untuk dijadikan para punggawa, para prajurit untuk membentengi kerajaan Tumaten. Belum satu pun menemukan orang yang benar-benar andalan. Mohon petunjukmu agar saya mendapatkan berbagai prajurit untuk menjaga kekuatan. Oh Dewa Batara, berilah petunjuk aku agar menemukan prajurit atau bibit-bibit yang sakti. Saya seperti mendapatkan bisikan bahwa sebentar lagi akan menemukan jago-jago andalan, jago yang terpilih untuk saya pamerkan kepada Sinuhun Prabu Tunggul Ametung. Oh Dewa, berilah petunjuk aku agar tepat menemukan jago-jago yang aku dapatkan. Terima kasih Dewa. Hei, di sana, tunggu sebentar. Di sana, kalau boleh tahu, siapa namamu? Ya, nama saya adalah Ken Arok, Tuan. Dan kamu siapa? Saya Antio Wilis Oh, Antio Wilis. dari Gunung Wilis. Oh, ya, Gunung Wilis. Begini kisah. Kenalkan saya adalah punggawa dari Tumaten. Nama saya Resi Darta Gupta. Saya sebagai penasehat raja, yaitu Sinuhun Prabu Tunggul Ametung. Saya diperintah Sinuhun Prabu Tunggul Ametung untuk mencari 10 prajurit magangan untuk diangkat sebagai prajurit-prajurit andalan di Tumaten. Nah, sekarang saya bisa membaca. Kamu berdua kelihatannya tidak sembarangan orang. Saya hanya orang dari kampungan. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, Tuan. Saya hanya dari desa Sutojayan, anaknya petani saja. Apakah Tuan akan percaya dengan kemampuan saya dan teman saya ini? Saya yakin. Saya bisa melihat Cokro Sudarsono yang ada di dahimu. Kamu juga. Maaf,
Maaf Tuan, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan nanti Tuan akan kecewa karena saya pun tidak punya apa-apa. Sinon Prabu Tunggul Ametung, raja yang sangat sakti. Bila melihat saya, dia pasti mentertawakan saya dan teman saya Ken Arok ini. Saya jangan ditipu, nak. Saya menjadi resi sudah puluhan tahun. Siapapun yang saya pilih, Sang Prabu pasti percaya. Kalau begitu, bagaimana kita setuju? Apa kita tidak diadakan pertemuan, kita langsung ikut pendaftaran di kerajaan Lemabel? Saya nurut saja, Ken Arok. Tuan, Ya, bagaimana apabila hari ini saya ingin mengetahui bagaimana keadaan di Tumapel? Kalau toh nanti saya tidak setuju, maka saya akan mengundurkan diri dari pendaftaran prajurit ini. Karena adanya hal ini tidak saya rencanakan sebelumnya. Maka saya memohon apabila nanti sampai di Tumapel saya tidak sepakat, saya tidak cocok, saya tidak setuju, maka perbolehkanlah saya untuk mengundurkan diri dari bibit-bibit unggulan dari prajurit magangan. ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di sana. Saya yakin pasti suka. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha semampu saya bersama teman saya. Saya tidak akan mempermalukan kepada Tuhan. Kemudian, apakah saya harus hari ini bersama Tuhan? Apakah saya harus pulang sebentar? Sekarang kamu harus ikut saya untuk saya suwunkan kepada Sinuwun Prabu sebagai prajurit unggulan. Terima kasih Tuanku. Sendika dawuh, sendika dawuh, ngestakaken dawuh sabda panjenengan. Kalau begitu, kamu ikut saya sekarang juga. Tentu Sang Prabu akan suka dengan kebolehanmu. Sendika ngestakaken dawuh. Mari di sana, ikuti saya sampai ke kota Raja. Sendika Tuanku. Sudah kelihatan benteng kerajaan Tumapel. Ya Tuan. Jadi tugasmu nanti mengawasi benteng-benteng ini. Jangan sampai ada telik sandi yang akan merongrong kerajaan Tumapel. Sendika Tuanku. Mari kita lanjutkan. Kamu akan saya sowankan.
Oh bunga kenanga, kau sebenarnya harum, mengharumi dunia ini, mengharumi angin yang sepoi-sepoi. Di tengah malam ini, bintang dan rembulan sebagai saksi yang mengambar-ngambar aroma cintaku padamu kakak. Namun sang bunga kenanga hanya layu yang tidak ada gunanya, seperti diinjak-injak, seperti diinjak-injak hewan raksasa. Dewata Brahma, Dewata Wisnu, Dewata Siwa, di malam ini, apabila Engkau Sang Mahadewa mempunyai kekuatan, mempunyai kebesaran, mempunyai keagungan, hamba-Mu ini yang menderita ingin membuktikan sebatas mana keagungan-Mu. Datangkan kekasihku, yaitu Kakang Ken Arok. Jangan sampai kena goda perempuan yang lain. Oh Dewa, aku seperti gila saat ini. Gila, gila, seperti orang yang menandang tonen, tonen seperti orang gila. Oh Dewa, Dewa Parwati, Dewa Durga, Engkaulah rajanya, kekuasaan tunggal. Engkaulah dewanya widadari, Engkau yang menguasai cinta para widadari. Dewa Parwati, Dewa Durga, masuklah ke ragaku. Kugoyangkan hatinya Kakang Ken Arok malam ini. Engkau hanya kelihatan aku saja, Kakang Ken Arok. Tidak ada perempuan yang lain yang kau cintai kecuali hanya aku. Ken Umang, Ken Umang menantimu sehidup dan semati. Sumpah tali cintaku ini di tengah malam ini disaksikan langit-langit yang biru, bintang-bintang kejora, rembulan yang bersinar terang, burung-burung yang berkicau. Oh Dewa Batara, kabulkanlah permintaan. Tumrepno dumila, boyo merah boyo ingsun, tak tibani sepisan dadi. Cespleng ra bakal munduni, tresnaku marang Kakang Ken Arok. Iki wujude sabda wadonku, murup mangar-mangar kawelagan sumunar sapadamse, sumuso marang anggarira, rep sirep puyeng lelimengan pedhot sing ana mung aku karo Kakang Ken Arok. Dwi loro manunggal dadi sawiji, saking resan ya jagate Ken Arok, ya jagating Ken Om Swastiastu, mugi rahayu sagung dumadi.
Saing wengiku sang sidem kayonku ngerapeto marang jiwaning wang sumusup marang angganiro kakang ken arok sumusup marang angganing sun ingsun kan umang rep sirep teko moro teko asri nangkulan dadi sawiji. Om Swastiastu, mugi rahayu sagung dumadi. Kakang, istriku Widarbi yang aku cintai. Hidup ini tidak ada orang yang kucintai kecuali hanya engkau, sayangku. Hujan yang tidak reda ini, hujan rintik-rintik ini, hanya engkau dan aku di dalam kamar yang sebagai saksi bahwa aku menyayangi. Aku ingin membuat kamu senang. Aku ingin kamu bahagia. Dan aku ingin anakmu Antio Wilis menjadi sosok orang yang sakti, yang berbakti pada orang tua yang menjadi kesayangan di antara engkau dan aku. Andai kata nyawaku diambil sang pencipta yang berani demi anakmu dan engkau, sayangku, membalas dendam atas aku kematian akan rela putranya sendiri, mati yaitu berdarah-darah belum demi cintaku padamu. Kakang, Kau ndak usah sangsi, kamu berangkat kau nggak usah samar apabila aku keluar dari rumah. kamu Hanya untuk engkau yang kelihatan katanya kamu kerja di Kediri, di depan mataku. namun Hanya engkau yang kelihatan menari-nari tapi kamu di bilang, kelopak mataku. Di dunia ini hanya engkau yang puja, hanya engkau yang kusayangi. hanya mengingat Sehingga kadangkala kau marah, aku kadangkala kau cemburu, namun sekarang kadang kau aku hanya mencaci maki yang susah. bahwa aku tidak pulang. Kau anggap aku selingkuh. Kakang, Widarbi yang kusayangi, dan tolong aku ingin anakmu bahagia. membantu Aku ingin kamu bahagia balas atas kerja kerasku. semoga Dewata Biarpun dosa, anak dari biarpun murka, biarpun aku menjadi sosok apapun bisa terbalaskan demi engkau dan anakmu, duit sama anakmu kan. aku akan rela menebus segala dosa, segala nyawa, Saya tertapan di segala pendidikan. tenaga demi untuk Bagaimana menyajikan kabar cintaku anakmu, Kakang? padamu. Dan Sudah saya 3 hari kau kepada tidak anakmu, pulang. Antio Aku khawatir Kakang, jangan Aku sampai betapa anakmu menjadi aku korban. menolak. Anakmu harus hidup, Aku harus tidak kokoh, siapapun harus kuat, bisa membalas dendam. mendapatkan uang. Aku laksanakan Lindungilah anakmu. karena aku tidak ingin kamu kelaparan, dan aku ingin kau selalu bahagia bersama keluarga kita. Aku berpamitan untuk bekerja, tapi kamu selalu marah-marah bahwa katamu aku gak usah capek-capek. Katamu
Aku gak usah susah-susah bekerja keras. Tapi aku tidak bisa melihat kamu kelaparan. Aku tidak bisa melihat kamu sengsara. Kita hanya sekelompok manusia yang ada di puncak Gunung Wilis, sehingga keberadaban kita seperti orang miskin melarat. Tidak ada sosok raja yang peduli kepada kita. Sayangku Widarti, percayakanlah bahwa di suatu saat nanti, walaupun toh aku menjadi murka, aku menjadi dosa, tapi dosa-dosaku sebenarnya untuk mengangkat derajat dan martabat atas keluargaku, atas kejayaanmu, atas kesejahteraanmu.